Nah, siapa yang disebut dengan wali itu? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut siapa yang memusuhinya, Allah umumkan perang dengannya. Apakah wali itu adalah orang-orang yang bisa terbang di udara, atau orang yang bisa menjadi pawang hujan lalu dielakkannya hujan, ataukah mereka yang bisa berjalan di atas air, ataukah mereka yang bila hujan tak basah kena hujan, atau mereka yang bisa masuk ke dalam api dan sebagainya? Itu yang disebut wali? Belum tentu. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ra'aituhu yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa." Andainya saya lihat dia berjalan di atas air atau terbang di udara, fala a'tabiruhu, saya tidak menganggapnya sebagai wali hatta a'rifa mawqifahu minas sunnah, sampai saya tahu bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi al-wilayah, al-wala, atau disebut dengan waliullah, bukanlah mereka yang punya keanehan-keanehan. Apalagi ada yang mengklaim bisa bertemu Rasulullah dalam keadaan bangun. Ya, siapa yang bisa mendeteksi ketemu tak ketemunya? Saya bisa aja sambil merem begini, saya bilang, baca salawat tertentu, baca zikir tertentu, lalu saya bilang saya tadi bertemu Rasulullah. Bisa aja. Karena ada alat detektornya. Tapi yang penting kaum muslimin dan muslimat, Abu Bakar menghadapi masalah pelik dan sulit di masanya. Banyak orang yang murtad tak mau bayar zakat di masanya. Abu Bakar cinta pada Rasulullah, cinta pada Nabi, dekat sama Nabi. Kenapa Abu Bakar tidak bangunkan Nabi SAW, baca selawat, baca zikir? Rasulullah, ini banyak yang murtad, ini banyak yang tak mau bayar zakat, gimana saya melakukannya? Karena dia berdebat sama Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bilang jangan diperangi, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Abu Bakar, tidak, saya akan perangi sekalipun saya sendiri. Ini masalah berat atau masalah ringan? Masalah darah. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar tidak membangunkan Nabi SAW dari kuburnya. Demikian juga Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa banyak masalah-masalah sulit yang dihadapinya dalam memerintah, juga tidak bertemu lagi dengan Rasulullah setelah wafatnya. Maka ada yang klaim-klaim bahwa bertemu Nabi SAW di waktu sedang bangun dan Nabi keluar dari kuburnya. Ini semuanya adalah dusta dan bohong belaka. Sebab bisa saja antum klaim, apalagi saya lama di Madinah, kan bisa saja saya klaim saya malam-malam pergi ke Masjid Nabawi, saya baca Quran, baca zikir ini, baca itu, tiba-tiba lalu keluar sinar dari kuburan Nabi SAW. Antum karena saya lama di Madinah, ngangguk-ngangguk aja kan? Gimana cara buktikan tidaknya? Antum tidak pernah ke Madinah, saya lama di Madinah, ya kan? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hanya orang berilmu yang paham bahwa itu adalah dusta. Apa sebab? Karena kalau Nabi balik lagi, hidup lagi, berarti yang bertemu dengannya sahabat Nabi SAW. Karena bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, berarti sahabat. Berarti sahabat Nabi masih sampai hari kiamat masih ada. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya di waktu beliau berada di tahun ke-10 Hijriah, dia katakan setelah 100 tahun tidak ada lagi yang hidup hari ini yang tersisa di atas permukaan bumi. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.